Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fatara as-samawati wal ardh wa khalaqa al-zulumati wan nur wa ja'ala lahum nuran wa musliman wa muhsinan walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala man qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'd. Para ahli, para ustaz yang saya taati, para bapak, para ibu yang saya hormati, dan adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah pagi ini kita bisa taklim bareng, bisa belajar bareng untuk mengartikan ayat-ayat Al-Quran yang kali ini karena sudah satu juz, maka sekarang kita selingi untuk mempelajari juz-juz yang lain. Kita selingi dengan sholat khusyuk. Yang pertama kita pelajari anggapan khusyuk. Anggapan khusyuk itu adalah konsentrasi. Kalau sholat konsentrasi itu akan terfokus pada salah satu anggota tubuh, maka anggota tubuh itu akan lelah. Contoh umpama saya berdiri, umpama saya berdiri sholat, konsentrasi pada tangan, lelah. Sebab apa? Fokus semua tenaga diarahkan ke sini. Contoh orang karate, semua memukul, tenaganya kan ditaruh di sini semua, hasilnya lelah. Kemudian yang kedua dianggap fokus, ya, fokus fokus pikiran lelah, hatinya difokuskan. Ini hasilnya tidak nikmat, lelah. Kemudian yang ketiga semangat, takbir itu sholat itu kalau secara gerakan semua anggota tubuh dihadapkan ke kiblat. Jadi menurut Imam 4 ini semuanya dihadapkan ke kiblat. Allahu Akbar. Kalau menurut Imam Syafi'i ini bukan menghadap kiblat. Allahu Akbar. Imam Maliki ini rapat menghadap kiblat. Allahu Akbar. Imam Ibnu Hanbal ini begini ditekuk titik, ya tetap menghadap kiblat. Allahu Akbar. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ibnu Hanbal. Kemudian yang terakhir Imam Hanafi ini Allahu Akbar. Tetap semuanya menghadapkan ini ke kiblat. Nah, saya dulu sebelum baca buku itu Allah ini. Menurut siapa ini? Kira-kira begini. Ini kita sebagai koreksi saja. Ya, kalau saya dulu begini, Allah, pokoknya ngangkat tangan gitu dulu itu. Dan aku punya Allah. Bukan sholat. Iya. Tetapi macam sama ya. Ini depan gitu. Seharusnya cuma nanti berat. Nah, antara telinga sampai bawah Allah. Kalau putri cukup di depan dada. Kalau Imam Syafi'i mengatakan sama dengan orang Arabi. Kemudian kalau Imam Maliki mengatakan di depan dada. Allah. Tetap ini ngadep kiblat. Terserah mana yang dipakai. Akbar. Ditaruh di dada tangannya. Taruh di dada. Biasanya enggak ditaruh di udara. Ditaruh di dada. Bisa dada atas, bisa dada tengah, bisa bawah. Nah, taruh di dada. Yang penting dada. Kita bisa berayai dada kita sendiri-sendiri. Terus kaki pun saya. Kaki ini menghadap kiblat.
menurut siapa ini? Seharusnya anjurannya ini ada kiblat. Nah, sehingga kalau jamaah yang nempel di tetangga kita ini mata kakinya, bukan jentian ini. Biasanya kalau saya dulu ngipas, si nempel tetangganya jentian ini. Nah, seharusnya ini lurus ngadep kiblat sehingga nempel mata kaki. Semakin nempel semakin bagus. Tidak memberikan celah setan untuk menggoda orang. Biasanya kalau sholat itu enggak goda. Ini memudahkan setan untuk masuk ke hati seseorang, sehingga hati orang itu terpecah, menimbulkan perpecahan dalam hati, sehingga demen fisiknya omongannya hati begitu. Sehingga biasanya kita lihat dalam suatu tempat sholat, manggar, masjid bahkan ya, jangankan jamaahnya, amit-amit ya, pengurus takmirnya itu tidak tepat, ada perpecahan, maka mungkin ada yang kurang dalam sholat apa? Takbir. Ini menghadap kiblat. Pun saya jenengan sholat ngibas ini pada waktu gerakan rukuk sujud, lain rasanya ke tubuh itu. Kalau ini menghadap kiblat, tatkala dibuat rukuk, ini tarikan saraf-saraf yang ada di punggung ini terasa normal, apa ya? Terjadi kontraksi. Kontraksi itu kembali ke posisi semula. Secara anatomi ya, tulang-tulang ini lurus. Allah. Ini karena apa? Ini lurus. Ini akan tertarik seluruh ujung tubuh. Ini ya, gak titik ya. Nah, ini konsentrasi. Fokus. Kemudian seharusnya definisi khusyuk itu apa? Khusyuk itu adalah khudu wa tawadhu. Khudu itu kepasrahan total. Jadi Allah bilang A, ini kalau tidak mangap tidak bisa karena A itu huruf khalaq. Huruf khalaq itu tenggorokan. Ada di tenggorokan bagian atas sendiri. A. Kalau A di sini A, Allah di sini. Di sini A mana? Ini huruf khalaq. Huruf khalaq itu tenggorokan. Huruf tenggorokan itu 6 ya. A, hamzah, bawahnya sendiri ain, di sore, ma, ghain, ha, kho, ha di sini, ha. Di tenggorokan bagian bawah. Nah, A ini kalau nggak mangap nggak di tenggorokan. Malah di mulut, Allah, muncul melihatnya. Di sini, Allah. Kalau nggak bisa Allah dulu, Allah. Posisi lidah dipanjatkan. Allah. Posisi lidahnya panjang. Allah. Monggo kita latihan. Allahu Akbar. Akbar. Pada waktu bilang ba itu apa ini? Bibirnya lungu, bau. Jadi umpama muni ro karek ngotok, bau, ro, ya, ro, lungu. Allahu Akbar. Kalau ngomong sing ngarasa alas biasa Allahu Akbar. Bar. Allahu Akbar. Pada waktu apa ini? Takbir. Itu kita pasrah total, akan sholat itu pasrah total. Allah. Ini artinya pasrah total, tunduk kepada Allah. Apa yang kita menghadirkan, kuncinya menghadirkan hati kita hadirkan Allah
Sudah urusan dunia sementara kita tanggalkan. Kita hati kita pertama memang perlu dilatih ya. Allah menghadirkan hati. Nah, tunduk total kepada Allah. Yang kedua, tawadhu, rendah hati. Jadi urusan protes, kok ngene sih, kok ngene urusan protes sudah lepaskan. Kita apa di hadapan Allah sopan. Kalau bisa sopan pakaiannya, sopan tempatnya, yang utama sopan hatinya. Jadi kita itu di hadapan Allah sopan. Wong sopan ini gimana sih? Enggak mungkin Allah Akbar. Kok mana enggak mungkin. Nggih sopan Allah Akbar. Sopan di hadapan Allah. Tunduk dan sopan. Khuduk wa tawadhu. Kuncinya khusyuk ini. Maka kata kuncinya menghadirkan hati. Hatinya jangan kemana-mana, hatinya kita hadirkan. Insya Allah akan datang kekhusyukan. Jadi kekhusyukan itu adalah latihan ya. Kalau tidak pernah latih sholat itu ya sudah Allahu Akbar. Apa yang kita ucapkan itu hanya informatif saja. Kalam, perkataan itu ada dua. Satu, khobariyah. Dua, insya'iyah. Khobariyah itu apa yang kita ucapkan sebagai khobar aja. Allahu Akbar. Tidak hadir di hati. Jadi katakan kabiro walhamdulillah katsiro wa subhanallah bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim amin qul huwallahu ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar. Khobariyah cenderung kesusu. Terus enggak, hatinya karena enggak hadir, enggak meresap dalam hati. Nah, sholat yang begini ini yang disebut dengan nama sahur, lali. Orang itu lupa kalau dia sedang sholat. Ya. Seharusnya apa? Khuduk wa tawadhu. Ini kata kunci sudah. Khuduk, tunduk pada Allah. Oleh karena itu kalau akan pergi sholat itu tidak usah tergesa-gesa, tenang-tenang. Masuk tenang-tenang, masuk akan ke masjid tenang. Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba rahmatika. Nah, sholat dengan tenang, hati dihadirkan Allah. Pun takbir saudara ini. Nah, materi sholat khusyuknya akan kita pelajari entah berapa kali ini. Sing wake itu yang banyak makan waktu pertemuan itu yaitu doa iftitah dan Fatihah. Kalau yang lain, gelis, rukuk ya gelis ya, iktidal gelis, tasyahud agak lama sedikit, tapi yang paling lama itu nanti kok suwe enggak, mudah-mudah kok iftitah dan Fatihah aja. Itu sing agak lama ya pertemuan ini. Nah, ini menyempurnakan gerakan sudah dan bacaan. Dua, memahami arti ini yang kita pelajari. Nanti memahami artinya seperti biasa ya. Kata kerja dalam Al-Quran itu mati sorof, mati mudhari. Adapun amar itu diambil dari sini, nahi diambil dari sini. Itu nanti yang ketiga, menata kekhusyukan tadi tawadhu dan khuduk, kita latihan menerapkan nilai-nilai sholat. Persiapan khusyuk. Nah, sebelum sholat hendaknya kita tenang-tenang ya, tidak usah nyusu-nyusu. Kemudian semua tidak usah konsentrasi persiapan. Tadi udah pakai Allah Akbar, kesel, lelah. Sebab apa? Syarat-syarat ditekan. Ya. Seharusnya gimana? Semua ini syarat-syarat yang menekan di tubuh lepaskan. Terutama latihan melepaskan itu dari luka.
Kita bisa latihan melepaskan itu tatkala akan tidur. Akan tidur ini itu lepaskan. Sarannya ada di sini. Semua kalau nggak dilepaskan, apalagi beban pikiran keduniaan. Kita diakali dunia sebetulnya ya. Urusan dunia, urusan harta, urusan teman, urusan tetangga, urusan anak, urusan istri. Ini kalau nggak dilonggarkan, akhirnya begini. Wajah konsentrasinya menjadi ke wajah. Belok ya. Ini lepaskan. Harta semua ini milik Allah, semua yang ada milik Allah. Ini dilepaskan. Dikendokno. Terutama yang akan tidur latihan. Setelah ini dikendokno, turun ke bau, dikendokno. Dikendokno, turun ke tangan, dikendokno. Turun ke kaki, dikendokno. Kemudian turun ke geger, punggung nih, punggung dikendokno. Setelah itu dada. Insya Allah dijamin, insya Allah Anda bangun tidur segar. Sebab semua saraf yang ada di tubuh istirahat. Begitu pula sholat itu dikendorkan ya apa? Dikendorkan ya, dikendorkan semuanya, mulai dari wajah. Kendorkan semuanya pasrah total kepada Allah. Ya Allah, hidup saya termasuk ibadah saya ini hanya untuk-Mu ya Allah. Inna sholati wa nusuki, ya Allah, sholat saya, ibadah saya, hidup saya dan mati saya lillahi rabbil alamin, hanya untuk-Mu ya Allah. Allah dikendorkan semua salah. Nanti kalau dikendorkan gitu, hati akan hadir. Hati akan hadir. Tapi lainnya konsentrasi di konsentrasi kesel. Ya, kesel. Dikendorkan semuanya. Kalau bisa begitu, nanti hati-hati. Akhirnya apa? Sifat khudu' wa tawaddu, pasrah total kepada Allah dan sopan di hadapan Allah. Ini akan hadir. Terus hadir, sholat rasanya nikmat. Biasanya kadang-kadang di sini terasa nyeng gitu ya. Tidak apa itu ya. Enak gitu. Akhirnya selesai sholat segar. Akhirnya apa? Sholat itu apa ya? Senang gitu ya. Belum datang waktunya adzan, kita itu rindu suara adzan datang. Kapan gak ada adzan nih? Apa persiapan sih? Sudah itu. Tapi kalau sholat kita itu tidak ada rasa hadir hatinya, tidak ada rasa khudu' wa tawaddu. Sholat itu kesusu-susu Allah Akbar. Apalagi mulutnya hanya sifatnya kalamnya yang diucapkan itu khobariyah, bukan insya'iyah. Khobariyah khobar. Tapi roh alhamdulillah kata roh subhanahu wa ta'ala kata wasilah ini wajah di batar Allah khobar. Karena apa? Dampak daripada mengucapkan kalam khobariyah. Khobar informatif. Informatif itu apa yang informasi ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Informasi verbalis. Tapi lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Betapa banyak nikmat yang telah diberikan Allah kepada saya. Ya Allah. Saya memiliki udara bebas, gak bayar. Betapa pagi yang dingin, yang enak di rumah. Alhamdulillah. Betapa segarnya tubuh saya setelah mengambil air wudhu. Apalagi kalau tadi pagi mandi, apalagi ngajak keluarga pada waktu baca Alhamdulillahirabbil alamin. Hatinya hadir, menerawang nikmat ini. Seakan-akan kita itu komunikasi dengan Allah. Lek sudah bisa begitu, ada hadis qudsi itu
intinya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad. Allah mengatakan Hammadani abdi, lo hambaku mujian. Jadi tatkala orang itu bilang dengan menghadirkan hati, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita mengutarakan kepada Allah dan kita berterima kasih. Allah jawab, Hammadani abdi, lo hambaku mujian. Apalagi tatkala diteruskan Ar-Rahmanir Rahim, artinya Ar-Rahman, kita yakin Allah ini mencintai manusia di dunia. Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha mencintai manusia di dunia pada semua makhluk, baik benda mati, benda hidup, baik orang Islam, orang kafir, kabeh dicintai oleh Allah. Ar-Rahim, Maha Penyayang, cintanya kepada Allah Maha Penyayang kepada orang yang menyembah Dia di akhirat. Selain yang tidak menyembah Dia, tidak dapat rahmatnya. Tatkala bilang Ar-Rahmanir Rahim, artinya dia dengar Allah pasti mencintai saya. Allah mencintai. Maka Allah jawab, Masani alayya abdi, lu hambaku ngelemah. Nah ya, jadi nanti kita lanjutkan itu. Tatkala kita berjumpa. Nah, tatkala kita sholat, ini surat Al-A'raf, urutan surat nomor 7 ayat 31. Ya bani, ya yakni bani keturunan. Ya bani Adam, keturunan Nabi Adam. Berarti semua manusia. Kalau menurut konsep Albert Einstein atau Darwin, itu dari manusia itu bukan dari keturunan Adam. Manusia pertama kerane. Oh, bukan Albert Einstein, Darwin ya. Darwin. Ini manusia akan terjadi evolusi sehingga menjadi manusia sempurna. Kalau masih ada monyet, kalau masih ada orangutan, apa itu yang ketinggalan? Itu teori manusia abad 18 kemarin. Nah, kalau konsep Al-Quran ya Bani Adam, Bani Adam. Sebelum Adam diciptakan, yang jelas Allah menciptakan Bani Jin ya. Yang hidup ini senangannya membuat kerusakan, mengalirkan darah, nah ya, sehingga dimusnahkan oleh Allah. Ini yang suka buat kerusakan itu akan dimusnahkan oleh Allah. Khud ambillah. Ada wau jamak kudu, kalian ambillah, kalian semua ambillah. Zinata, perhiasan pun kalian. Kudu zinatakum, ambillah perhiasan kalian. Indakuni masjid, ketika tiap-tiap ke masjid. Wakulu, dan makanlah. Wasrobu, dan minumlah. Terusannya ayatnya. Intinya bukan itu, intinya ini. Ya Bani Adam, kudu ambillah zinatakum, perhiasan. Maksudnya pakaian itu perhiasan. Tatkala ke masjid, ambillah pakaian yang menjadi zinatakum, perhiasan kalian. Nah, perhiasan yang paling baik menurut Nabi apa? Pakaian yang polos, putih. Ya, ini Al-A'raf ayat 31, anjuran Allah. Baik Bani Adam, ambillah zinatakum, perhiasan kalian indah kulli masjid, ketika ke masjid. Maka tadi itu kuduk tawadu sopan di hadapan Allah. Masa kita sholat di hadapan Allah sewu kasku tangan kau gitu ya. Waduh, najis itu kan Allah. Iya, kok umpama jenengan disuruh menghadap pun Pak Bupati pun Pak Gubernur,
nggak ada Pak Lurah dengan atas tangan kecil ini. Padahal ini menghadap yang mempunyai alam semesta dan isinya, dan itu sering yang memberi kita. Masa kita akan menghadap anjurannya pokoknya pertama untuk udah sampai betul ya wis sarungan aja diangkat sampai wis gak pausan. Atau yang putri ya seadanya gitu ya. Oke, ambillah perhiasan. Kalau perhiasan itu otomatis yang pakaian yang dari perhiasan mungkin yang terbaik menurut Anda, pakaian yang paling pasang yang terbaik. Kemudian ada para ulama itu pakaian yang sudah bau keringat itu langsung dicuci. Nah, tidak dipakai ke masjid. Sebab apa? Akan ganggu tetangga sebelahnya. Kebusukan tetangga sebelah. Sudah, ya Bani Adam, hai Bani Adam. Asalnya ini ya kudu ambillah zinatakum perhiasan kalian tidak di masjid ketika masuk masjid. Ini masih persiapan akan sholat aja, sholat ya. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Surat seterusnya ya. Alladzina orang-orang yadununa. Yadunnu kata kerja amalannya ya. Kata kerja amalannya berarti sekarang apa dia? Sekarang dan seterusnya. Orang-orang yang dia menyangka, dia satu, kalau di belakang ada waw jamak, maka mereka orang-orang yang mereka menyangka anak sungguh mereka mulaku orang yang akan dijumpakan, dibentuk. Ini ada waw jamak, mereka dibentuk, dijumpakan Robbi Tuhan mereka. Wa anahum dan sesungguhnya pada mereka ilahi padanya roji'un mereka kembali. Kita akan dibentuk Tuhan kita. Maka tatkala kita sholat laporan, apakah begini aja jenengan ada dibentuk Pak Wali Kota, kira-kira ada dalam hati rasa gentar apa enggak? Atau kita akan sama dipanggil Pak Polisi, kapan? Kok jawab? Kan gitu ya? Apa ini? Hati kita bergetar. Padahal mereka itu nyala sungguh mereka akan dipenuhi dengan Tuhan mereka, dan padanya kita akan kembali. Berarti pasti kita itu tatkala kembali akan dipenuhi. Terus apa maksudnya ini? Kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kita kerjakan. Allah mengatakan Maliki yaumiddin. Malik bisa berarti yang memiliki, bisa berarti yang menguasai. Yang menguasai hari pembalasan. Yaumiddin itu bisa berarti yaumil jaza, hari pembalasan. Bisa ad-din itu agama, hari agama. Bisa ad-din itu utang, dan berasal dari kata dainun. Apa yang kita nikmati di dunia ini, yang jelas apa yang ada di dunia dan isinya milik Allah, bukan milik manusia. Siapa yang terkaya di dunia ini, begitu mati ya ditinggalkan semuanya. Yang punya bank sinar mas, sahabatnya kacenta ya, mati meninggalkan harta senilai 475 triliun. Istrinya 5, tidak pernah diekspos oleh orang-orang kafir ini ya. Istrinya 5, sing sah loro, sing gak sah telu, mempunyai anak semua.
begitu mati rebutan. Hartanya sudah tidak berguna. Nah, ya. Nah, kemudian yang penting apa yang kita punyai ini hutang dari Allah. Nanti yaumidin, mari yaumidin, penguasa di hari pembalasan, di hari hutang, kita diminta pertanggungjawaban. Anda sudah menghirup udara kami bebas. Buat apa itu? Anda sudah saya kasih tubuh sehat. Buat apa itu? Anda sudah saya takdirkan bekerja ini dan itu punya penghasilan dari ini dan itu. Buat diminta pertanggungjawaban. Kalau kita diminta pertanggungjawaban oleh polisi, kira-kira akan diminta pertanggungjawaban kita hati kita gentar enggak? Nah, ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap apa yang telah kita manfaatkan. Ini hutang yang midin, yang atau dainun, ini harus dipertanggungjawabkan. Tatkala kita sholat, maliki yaumiddin, terserah kita khobariyah, sikap kita khobariyah. Nah, khobariyah itu dan maliki yaumiddin sudah kita. Tapi tatkala kita resapi hati kita dengan maliki yaumiddin, penguasa di hari pembalasan, saya harus mempertanggungjawabkan ini. Maka kalau kita hadir hati kita tatkala sholat ini gentar. Tatkala kita bilang bisa gentar seperti itu, maliki yaumiddin, Allah membalas biar kita karomani abdi lo hambaku mulia aku. Tadi tatkala kita bilang alhamdulillahi rabbil alamin, nikmat yang telah banyak kita berterima kasih kepada Allah. Allah ya hamadani abdi hambaku mulia aku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah mencintai manusia di dunia dan mencintai dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillah saya termasuk menyembah Allah, maka akan dikasih rahimnya Allah. Allah jawab, masani alayya itu hambaku menerima. Maliki yaumiddin, ya Allah, saya akan dimintai pertanggungjawab ini. Kita dimintai pertanggungjawab, jangan KPK, jangan polisi, desa gitu aja. Ini gentar. Maliki yaumiddin. Kalau kita bisa bergerak itu, Allah jawab, karomani abdi hambaku mulia. Makanya sholat itu kalau kita menghadirkan hati, kita itu dialog dengan Allah. Makanya sholat itu pakaiannya itu tidak boleh disambung. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Dialognya di mana? Nah, ya. Maka Rasulullah mensunahkan, menganjurkan itu terputus-putus karena Allah sedang jawab padanya orang. Tapi lain dengan kalam khobariyah, bukan insaiyah. Insaiyah itu ada yang tunggu menghadirkan hati. Kalau khobariyah sudah berbaris informasi saja. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Sudah hilang. Tak terusannya. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum, ketika kalian berdiri, kuntum kata kerja di sini ada ta.
kata kerja di sini ada ta, kamu. Kamu satu berarti telah. Kalau tum kalian. Idza kuntum maka ketika kalian telah berdiri ila sholati pada sholat berarti berdiri sudah berdiri. Fagsilu maka siramlah. Fagsilu itu berdasarkan kata wasala yang silu. Artinya adus itu kan mengalirkan air ini. Fagsilu maka siramlah wujuhakum wajah-wajah kalian disiram. Biasanya kalau di WD itu kalian nyiram toh. Kalau Imam Malik itu digosok. Makanya kalau wudhu kalau bisa tidak begini. Nah ini disiram dengan tangannya. Seret, taruh sambil di perut ke bawah, kemudian dinaikkan ke atas. Nah, kembali ke tengah, matanya dibegini. Nah, ini biasanya rata. Nah, yang kedua boleh perlawanan, seret. Nah, sambil di perut. Ternyata ini kalau melihat penelitian orang-orang kesehatan manfaatnya banyak ya kalau di perut ya seperti ini. Wa aydiyakum dan tangan-tanganmu jamak ya wa aydiyakum. Jadi wasilu wujuhakum mari siramlah wajah kalian dan tangan-tangannya ilal marafiqi pada siku-siku kalian. Berarti tangan. Yang namanya tangan itu injak, yakin ini, singkut ini. Aidiakum tangannya berarti dari sini ke sini, bukan dari sini ke sini. Air bukan, tapi dari sini ke sini urutannya. Nah, urutannya tangannya supaya rata, diratakan airnya. Seret, diratakan. Nah, kan? Terus airnya ini digosok Nah, 3 kali. Nah, baru kiri, bukan begini. 1, 2, bukan begitu. Jadi sempurnakan kanan dulu sampai 3 kali. Setelah selesai baru kiri. Minal yad itu tangan ini ilal marofik pada siku ya. Wamsahu dan usaplah biru'usikum dengan kepala kalian. Usap bukan wasilu itu adus. Dan kalau tahu salah adus siramlah, alirkan air ke wajah kalian dan tangan kalian ilal marofik ke siku. Wamsahu dan usaplah biru'usikum pada kepala. Kalau menurut Imam Syafi'i sebagian kepala boleh ambil air seret, kalau sini boleh, sini boleh, sini boleh. Kalau menurut Imam Maliki ambil air banyak dibuang, setelah itu ke kulit kepala rata seret sampai leher ini. Kemudian ditarik lagi, tetap di perut. Nah, taruh ke muka 3 kali. Masya Allah. Mari kita tatkala wudhu, kita rasakan sensasi nikmatnya mengusap kepala. Nikmat. Ambil air lagi. Intinya semua ibadah dalam agama itu kalau kita menghadirkan kali nikmat semua.
Orang akan sering mendapatkan nikmat, mereka itu insya Allah tidak haus hiburan. Orang yang haus hiburan, dan kamu tahu jalan, jalan tepat tahu jalan, ada orang yang haus hiburan. Orang Islam tadinya sudah tentram, tenang, hidupnya nikmat. Karena apa? Setiap ibadahnya itu dihadirkan nanti nikmat. Jadi sensasi. Ya. Apalagi kita kali sampai digosok-gosok. Ini katanya dalam penelitian kalau saya baca buku ini kejantung bagus nih. Ya, kejantung ini bagus. Begitu pula wajah, ya, digosok-gosok ini sangat bagus sekali untuk perawatan kulit. Tidak usah glowing ini. Apalagi kalau sering wudhu tengah malam, nah, insya Allah tanpa glowing wajahnya sudah berseri-seri ya. Ini glowing ya larang ya. Wa arjulakum dan kaki kalian, wani wau ataunya ke sini. Tujuh aku, baik aku, arjulakum dan kaki-kaki kalian. Kunsewu biasanya kaki itu yang didahulukan. Ini batasnya sini, kolom ini. Sepolong sah. Sekian abdul. Sekian isrof. Ya. Nah caranya tatkala kaki ini maka jempolannya tatkala basuh ini jempolannya didirikan. Yang kiri jengkringan didirikan. Sudah ya, ini seperti itu. Biasanya kadang-kadang kita wudhu berkesirat, biar lupa rukunnya ini yang wajib itu ini sampai sini, ini tidak. Nah, ini didahulukan. Ini selesai, umpama takut ini kelihatan, ini nggak boleh. Tapi yang utama adalah sini. Biru usiku pada dengan ilang kakai ini mata kaki sampai mata kaki. Tadi bicara mata kaki, jadi kalau sholat lurus sehingga mata kaki itu menempel pada yang lain, bukan sentiannya yang nempel. Nah, ya. Baik untuk junuban, dan jika kalian junuban itu jauh, artinya jauh. Maksudnya apa? Mengandung hadas besar. Faktor haru maka bersucilah. Ya. Dan seterusnya ini masalah wudhu. Ya. Kita waktunya sudah habis. Oh, ini tadi bersuci macam-macam air. Ini biasanya oleh buser-buser yang ini biasanya dilecehkan. Banyu dibagi-bagi. Banyu apa yang dibagi-bagi? Nah, itu biasanya dia buser-buser itu kalau kita baca di tekun itu ya. Nah, kalau dalam Islam banyu yang macam-macam, ada air suci, ada air najis. Banyu dari sumber air banyu kencing ya siji kalau dalam Islam. Sebab Islam mengenal suci dan najis. Yang pertama air suci mensucikan tanah laut, ini yang bisa dibuat bersuci wudhu atau jinabat. Ya, jinabat itu jinabat jauh dari kesuciannya. Suci tidak mensucikan air teh, kelapa, minuman. Air mustamal, air bekas mandi wudhu itu kalau kurang dari 2 kolam mustamal. Kalau lebih dari 2 kolam bisa suci mensucikan. Apa ada? Ada. Di Singapura itu sangat langka sekali air. Jadi, air itu di Singapura itu ada 3. Satu air dari mata air yang untuk dimasak, dimakan dan diminum. Kemudian air mandi. Yang kedua air
suci tapi air bekas. Semua yang dari rumah tangga itu ditampung jadi satu, kemudian dialirkan ke danau yang besar yang ada patung itu ya. Itu aliran air dari rumah tangga satu. Nah, akhirnya apa? Dibuat untuk apa? Ke rumah tangga lagi itu sebagai air mandi. Maka ini negaranya kiri tapi maju ya. Make resources-nya bagus. Orang mindset orang-orangnya bagus, tapi natural resources-nya, sumber daya alamnya miskin sekali. Tapi kenapa bisa kaya? Mereka menggunakan akarnya. Ternyata di antaranya adalah imbak nabi apa? Dagang. Negara yang dagang itu Singapura akhirnya negara miskin bisa menjadi negara yang kaya. Karena apa? Dagang. Rasulullah kan tajir itu berdagang. Maka bergerak. Kalau kita ingin Rasul bergerak, apa aja mau dilakukan ini sih, maka Allah akan memudahkan. Jangan jadi orang pemimpi. Aku kok dari sukses dari keluar ngaji ibuku, aku kok esanya ada ini, ada ini, ada. Tapi mana itu pemimpi, penghayal. Tidak mungkin itu tercapai. Langsung action dulu. Paribasanya, betul pulang, betul. Nah, lama-lama akan mikir. Nah, ini Allah akan mempermudah orang itu berusaha. Di action, pokoknya ada action, ada gerakan. Kalau gerakan ingin ngumpul dunia apa yang diadakan itu, menurut Nabi ya. Kalau sudah terima ingpandung apa adanya, ya sudah sore sikian sedangkan ini ya wis enak awak gitu ya. Iya, ini lain lagi ya. Sudah seperti contoh saya sudah buat. Ya alhamdulillah. Kok ada yang bicara bekas kok katanya ya. Mantan dulu akan buka toko, tapi istri sudah tak usah. Saya ridho dengan apa yang sangat punya ini ini. Mari kita ibadah semua berjuang, kemudian ya nama ayo isi kuai kok di mana kok kejadian, ya sudah maksud. Tapi kalau orientasinya ingin harta, ya jangan. Orientasinya ya, aku kepingin jadi dokter, anakku jadi dokter, tumpahnya seputer, sebenarnya muter-muter, ya. Jadi baik ya itu. Nah, air mustaqbal, ya. Ternyata ada pengolahan air. Ya. Kemudian ada air lagi, penyulingan air dari laut, berarti suci mensucikan. Nyulingan air laut, kalau jangan mau ngaji, ini terpekal kan sumber mata air takas sekali. Kalau jangan minum itu zam-zam itu sebagai semua di masjid itu zam-zam. Tapi yang dia mati beli tangki trailer, maka rupanya tingkat tangki mandinya di atas, seret kemudian ke bawah keran, bukan PDAM itu. Airnya kesulitan dari laut ya. Jadi, nah ini suci-sucikan. Air najis, nanah, darah, ini najis. Kalau najis, ini sesuatu yang najis itu sesuatu yang tidak baik dipakai dalam kehidupan manusia. Ini yang paling penting itu jangan sampai kalau kita ini nyiprat ya, kalau nyiprat dibasuh. Kalau apalagi kalau ibu-ibu ubah biasanya ini setelah bersih disabun, dibilas, selesai disucikan. Sucikan umpama ini pakaian. Nah, ini ada pakaian sarung, ada apa saja, ada kunsewu, ada kalau yang cilik, ada yang najis ya, ada sedikit. Nah, diambil
3 kali, berarti seluruhnya sudah suci. Atau diambil siram 3 kali, setelah bersih suci. Ya, atau yang lanjutan dibacakan. Kalau nanti enak, kalau yang lebih dari 2 kolam setelah bersih belum aja digoyang 3 kali ciro suci sudah. Atau nggak digoyang kalau kalinya milih ya sudah suci. Nah itu suci dan waktunya habis. Waktunya nanti kita akan bahas ini persiapan ini. Kalau bisa ini wirid setelah sholat nanti. Kalau bisa nanti kita langsung masuk ke doa iftitah dan Fatihah. Ini persiapan khusus. Ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya mendengar Imam Syafi'i itu 3 kali. Padahal yang saya selama ini membaca itu hanya sekali. Imam Syafi'i itu mengusap kepala. Tadi saya mendengar 3 kali. Oke. Kalau ini bicara tentang fikih, ujian kita fikih itu artinya pemahaman. Orang yang paham fakih, fikih pemahaman. Maka pemahaman antara ulama satu dengan ulama yang lain dalam pemahaman fikih. Fikih itu pemahaman cara ibadah. Itu boleh. Kalau masalah akidah semuanya sama dan tidak ada perbedaan. Menurut Imam Malik, wamsahu birusikum sekali. Tuh. Wamsahu di sini tidak disebutkan sekali 2 kali. Tapi menurut Imam Malik sekali. Kalau dalam fikihnya Imam Syafi'i al-um 3 kali. Saking hati itu fikih pemahaman boleh berbeda. Ya, pemahaman. Agar masalah akidah sama. Kalau kira-kira ini masalah akidah sama. Jadi akidah itu kepercayaan Tuhan itu Allah. Ya sudah Allah. Siapa Allah itu? Allah itu ada ulama mengatakan itu isim jahil. Tidak bisa, tidak punya akar kata. Kalau mustaq ada akar katanya. Contoh apel itu jahil. Dan bukan mustaq. Kalau mustaq tidak pelajaran, bukan pelajaran, tidak begitu. Ini masalah akidah sama semuanya. Tuhan itu siapa? Tempatnya di mana? Namanya siapa? Dilahirkan dari apa? Kemudian mempunyai anak siapa? Bentuknya seperti apa? Semuanya sama diterangkan dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Tuhan itu Allah satu. Allah somad, semua yang ada ini tempat bergantungnya pada Allah. Oleh karena itu Allah tidak butuh tempat. Yang butuh tempat ciptaannya. Lam yalid, dia tidak melahirkan. Oleh karena itu tidak punya anak. Yang punya anak itu berarti lemah. Suatu saat membantu, suatu saat menggantikan. Lam yulad, dan tidak dilahirkan, tidak dibuat dari suatu. Sebab sebelum alam semesta ini ada, Allah sudah ada. Walau yakul lahu kufuwan, tidak ada satupun bentuk yang menyerupainya. Mungkin ngoten bisa benar ya. Imam Malik mengatakan sekali. Itu namanya fikih. Ada aku tadi mungkin wonten Malik lebih
secara fikih itu pembiasannya banyak sehingga timbul apa itu polemik ya. Polemik itu hanya di ranah fikih saja. Kalau di ranah akidah tidak. Di Islam itu ranah akidah sama, semua golongan sama. Ranah akidah kepada ranah fikih ini bisa berbeda. Kenapa? Sebab Nabi pernah begitu. Nah, ya. Nabi pernah begitu. Nabi pernah melakukan itu. Suatu saat pernah melakukan itu. Ya. Itu ranah fikih, cara ibadah. Nanti kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi